Shalom, selamat sore untuk semua umat Tuhan yang pada saat ini tetap berada di rumah sesuai dengan himbauan pemerintah di dalam rangka berupaya memutuskan rantai penularan COVID-19 yang sedang melanda di negeri kita ini. Pada renungan sore hari ini saya ingin membuka dengan sebuah kalimat bahwa peringatan untuk diam di rumah saja bukanlah peringatan yang pertama kali terjadi dalam sejarah peradaban dunia. Ini didasari oleh sejarah yang tercatat di dalam Alkitab yang nantinya akan kita bahas bersama-sama, tapi sebagai ayat pengantar saya ingin mengutip satu ayat di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ayat ini terlebih dahulu harus menjadi pegangan kita untuk kita melihat peristiwa yang terjadi di tahun 2020 ini. Hal yang harus kita garis bawahi ialah tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini. Artinya apa yang terjadi sekarang ini dulu pun pernah terjadi. Apapun yang kita lihat pada saat ini dulu pun pernah terjadi. Yang membedakan ialah waktu peristiwa itu terjadi dan orang yang melakukan, yang menjadi bagian di dalam peristiwa kejadian tersebut. Oleh sebab itu pada saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat apa yang Alkitab sampaikan kepada kita berkaitan dengan himbauan untuk berada di dalam rumah saja. Dan apa tujuan daripada himbauan ini untuk kita bersama? Kita mungkin ingat apa yang diceritakan oleh Alkitab ketika Tuhan Allah menyelamatkan umat kepunyaannya, yaitu umat perjanjian khususnya bangsa Israel pada masa itu, membebaskan mereka dari perbudakan, dari penindasan pemerintahan Mesir pada masa itu. Kita ingat betul bagaimana cerita, bagaimana mereka mengalami penderitaan, bagaimana mereka tertekan, bagaimana mereka harus bekerja secara terpaksa. Ketika Tuhan ingin membebaskan mereka, Tuhan menyatakan mujizat yang kita kenal dengan 10 tulah sebagai bentuk hukuman Allah terhadap bangsa Mesir yang pada saat itu menindas umat kepunyaan Allah, yaitu bangsa Mesir. Di pertengahan tulah yang ke-9 dan yang ke-10, tulah ke-9 ialah gelap gulita dan yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Di tengah kedua peristiwa ini, Tuhan memanggil Musa dan menyampaikan kepada Musa untuk memperingati orang Israel agar mereka mempersiapkan diri, mencari persediaan untuk dikumpulkan di rumah mereka masing-masing untuk membuat makanan, yaitu roti yang tidak beragi untuk hidup mereka, untuk menjadi bekal makanan mereka selama mereka berada di rumah mereka. Kita bisa membayangkan suasana batin yang mereka alami pada saat itu hampir sama dengan apa yang kita alami. Ketika kita harus di rumah, kita tidak bisa bekerja. Ketika kita di rumah, kita tidak bisa mendapatkan uang. Kita tidak bisa menutupi semua kebutuhan keluarga. Ini adalah sebuah pertimbangan yang besar yang membuat kita begitu dilema menghadapi situasi seperti ini. Tetapi umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan ini sekali lagi bukanlah keadaan yang baru. Karena di bawah matahari tidak ada yang baru. Peristiwa ini sudah dialami oleh umat Tuhan, yaitu bangsa Israel pada saat mereka belum dibebaskan dari Mesir, di mana Tuhan memperingatkan melalui Musa supaya mereka tetap berada di rumah.
Mereka tetap mencari persediaan mereka sebelum Tuhan mendatangkan tulah yang ke-10. Mereka harus membuat roti untuk menjadi makanan mereka dan keluarga mereka di rumah, supaya mereka tetap terpenuhi kebutuhan rohani maupun jasmani mereka ketika berada di dalam rumah. Jadi peristiwa ini sekali lagi bukanlah satu peristiwa yang baru. Ketika pada saat itu juga kita bisa melihat bagaimana pola perjamuan yang dilakukan oleh orang-orang di Perjanjian Lama, khususnya bangsa Israel. Dan ini adalah satu perjamuan yang indah. Perjamuan yang tidak dimulai dari skala yang besar, tidak dimulai dari gedung-gedung bait Allah, tidak dimulai dari kemah suci, tidak dimulai dari gedung-gedung gereja yang seperti kita lihat pada saat ini. Tapi perjamuan itu dimulai dari lingkup keluarga kecil. Inilah sebuah keindahan. Meskipun di dalam rumah ada kejenuhan, ada kebosanan, ada ketakutan, ada tekanan, ada keraguan karena tidak boleh keluar. Tapi di dalam itu semua Tuhan mendidik mereka supaya mempererat persekutuan mereka, dan mereka memperingati bagaimana nantinya Tuhan akan membebaskan mereka dan menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir ini sendiri. Selain Tuhan memerintahkan supaya mereka melakukan persiapan makanan kebutuhan sehari-hari mereka, Tuhan juga menghimbau mereka agar mereka menyembelih domba, kambing, jantan yang terbaik, dan darahnya harus dioles di ambang pintu serta di tiang-tiang rumah mereka sebagai tanda bahwa mereka adalah umat Allah. Dan tanda itulah yang nantinya akan menyelamatkan mereka, supaya ketika Tuhan menurunkan tulah yang ke-10 ini, mereka diselamatkan dari bencana. Apa itu? Yaitu kematian setiap anak sulung yang berada di Mesir, termasuk semua binatang peliharaan mereka. Ini adalah tujuan daripada darah itu dioles di ambang pintu dan di tiang-tiang rumah mereka. Nah, sekali lagi saya katakan, kalaupun kita harus melakukan perjamuan kudus di rumah kita pada saat ini, maka lakukanlah itu dengan hati yang bersukacita, dengan tidak mengurangi makna. Karena perjamuan kudus di rumah dan di gereja tidak mengurangi makna apapun. Karena sekali lagi perjamuan kudus adalah peringatan akan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Terutama keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus, yaitu darah Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus kita, yang sudah melewatkan kita dari maut. Dan kita kembali lagi kepada peristiwa di Mesir. Kita bisa melihat bagaimana Paskah pertama itu terjadi. Kita memang di waktu yang berbeda dan dalam suasana keadaan lingkungan yang berbeda. Tetapi setidaknya kita bisa menghayati bahwa suasana batin kita sama dengan apa yang mereka alami pada saat itu. Mereka juga tertekan. Mereka juga memiliki rasa takut karena tidak ada makanan, tidak cukup. Mereka juga ada rasa bosan. Mereka juga ada rasa jenuh untuk tetap berada di rumah. Tapi mereka tetap taat kepada perintah Musa, karena mereka percaya apa yang disampaikan oleh Musa itu adalah dari Tuhan. Itu yang mesti kita lakukan pada saat ini. Jikalau pemerintah menghimbau kita untuk tetap berada di rumah, maka kita pergunakanlah kesempatan itu, karena kita tahu bahwa Tuhan bisa berbicara melalui mereka untuk tetap berada di rumah. Tentunya demi keselamatan kita bersama, agar kita tidak menjadi orang yang menjadi bagian korban daripada wabah COVID-19 ini. Sekali lagi, persekutuan di rumah adalah satu persekutuan yang indah bersama dengan keluarga. Perjamuan di rumah tidak mengurangi makna. Tetap saja maknanya adalah peringatan akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Lakukan semuanya itu dengan penuh sukacita dan hati yang tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya renungan singkat ini bisa menjawab kegelisahan yang kita alami pada saat ini. Bisa menjawab kebingungan kita, kegelisahan hati kita. Karena saat ini kita mengalami hal yang tidak biasa. Hal yang sebelumnya belum pernah kita alami.
Oleh sebab itu, jangan sampai suasana ini mengurangi sukacita kita, semangat kita, dan persekutuan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kita, tetap berada di rumah demi keselamatan kita. Selamat menjelang Jumat Agung dan selamat menjelang Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.